Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardia Saputri dengan NIM 34 2018 017. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan presentasi proposal penelitian yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan biologi. Adapun dosen pengampu yang mengampu mata kuliah ini adalah yang pertama Bapak Suyud Abadi, yang kedua Ibu Asetionova, dan yang ketiga itu adalah Ibu Rindi Novitri. Baiklah, langsung saja kita mulai kegiatan presentasinya. Di sini judul dari proposal saya yaitu pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem pencernaan kelas 11 IPA di SMA. Baiklah, langsung saja kita ke slide yang pertama, yaitu adalah bab 1 pendahuluan latar belakang. Akar penyebab yang bersumber dari siswa yaitu kurangnya siswa dalam mengasah kemampuannya atau malas belajar, sehingga tingkat kemampuan awal yang dimiliki siswa itu kurang berkembang. Nah, rasa malas dapat bersumber dari guru yang belum mampu mengelola dan membuat situasi yang menyenangkan dalam belajar. Ditambah dengan keadaan yang sekarang ini yaitu masa pandemi COVID-19 yang juga mungkin menjadi permasalahan karena kurangnya pengawasan orang tua dan guru dalam kegiatan pembelajaran. Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan memaksimalkan pencapaian hasil belajar sistem pencernaan siswa, seharusnya guru memilih model pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan didasarkan bahwa setiap siswa mempunyai kemampuan dan taraf berpikir yang berbeda-beda, sehingga pemilihan model pembelajaran yang tepat akan mempengaruhi keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran sistem pencernaan adalah model pembelajaran discovery learning. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem pencernaan di SMA. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah tujuan penelitian. Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem pencernaan di SMA. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah hipotesis. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan dalam pembelajaran dengan model discovery learning terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem pencernaan di kelas 11 SMA. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah kegunaan penelitian. Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat antara lain yang pertama bagi penulis. Nah, bagi penulis ini kegunaan penelitian ini adalah meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang metode pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dialami oleh siswa. Yang kedua, bagi sekolah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, bagi alma mater, menjadi umpan balik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan selama pendidikan. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. Adapun ruang lingkup dan keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup dari penelitian ini adalah siswa SMA kelas 11 IPA dan materi sistem pencernaan dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning untuk melihat hasil belajar siswa. Yang kedua, batasan penelitian. Penelitian hanya dilakukan pada siswa SMA kelas 11 IPA. Materi yang digunakan hanya sistem pencernaan. Model pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran adalah discovery learning. Selanjutnya itu adalah definisi operasional. Model pembelajaran discovery learning ini adalah salah satu model pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar siswa, karena model pembelajaran ini menekankan agar siswa mampu menemukan informasi dan memahami konsep pembelajaran secara mandiri berdasarkan kemampuan yang dimilikinya, namun tetap dalam pengawasan guru. Dalam hal ini, peran guru untuk mengawasi proses pembelajaran dari siswa. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah bab 2 kajian pustaka. Yang pertama, pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru
serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran adalah unsur penting dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Model pembelajaran juga dijadikan pedoman oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Yang selanjutnya itu adalah model discovery learning. Model discovery learning merupakan komponen dari suatu bagian praktek pengajaran, yaitu suatu jenis mengajar yang meliputi metode-metode yang dirancang untuk meningkatkan rentangan keaktifan siswa yang lebih besar, berorientasi kepada proses, mengarahkan pada diri sendiri, mencari sendiri, dan refleksi yang sering muncul sebagai kegiatan belajar. Discovery adalah proses mental di mana siswa mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Proses mental yang dimaksud adalah mengamati, mencerna, mengerti, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dengan model discovery learning, siswa akan mampu menyimpan pengetahuan lebih lama dalam memorinya karena mereka menemukan sendiri jawabannya. Pengetahuan yang disimpan dalam memori diharapkan mampu menimbulkan nilai-nilai perilaku yang baik bagi anak, dan dari perilaku yang baik itu menjadi sebuah kebiasaan bagi anak dan menimbulkan keterampilan yang berguna bagi masyarakat lainnya. Slide selanjutnya itu adalah ciri discovery learning. Ciri dari discovery learning ini antara lain mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasikan pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Yang selanjutnya itu adalah karakteristik discovery learning. Peran guru sebagai pembimbing, peserta didik belajar secara aktif sebagai seorang ilmuwan. Yang terakhir, bahan ajar disajikan dalam bentuk informasi dan peserta didik melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulan. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah langkah-langkah dalam menerapkan model discovery learning. Sintaks yang pertama itu adalah stimulation atau pemberian rangsangan. Pada tahap ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarahkan pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan pembelajaran. Sintaks selanjutnya itu adalah problem statement atau identifikasi masalah. Setelah dilakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang sedang mereka hadapi, kemudian memberikan teknik yang berguna dalam membangun siswa agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu masalah. Selanjutnya itu adalah collection atau pengumpulan data. Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis yang telah dibuat tadi. Dengan demikian, anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan atau collection berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, uji coba, dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah processing atau pengolahan data. Pengolahan data di sini merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh oleh peserta didik, baik melalui kegiatan membaca literatur, wawancara, observasi, dan sebagainya. Kemudian, data tersebut ditafsirkan atau diolah oleh peserta didik untuk menemukan jawaban dari hipotesis yang mereka cari tadi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah verification atau pembuktian. Pada tahap ini,
siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah mereka buat tadi dengan temuan alternatif, kemudian dihubungkan dengan hasil data processing tadi. Yang selanjutnya itu adalah tahap generalisasi atau menarik kesimpulan. Nah, proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil dari verifikasi tadi. Setelah menarik kesimpulan, siswa harus memperhatikan proses generalisasi yang menekankan pentingnya penguasaan pembelajaran atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya proses pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu. Yang selanjutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan discovery learning. Kelebihan dari discovery learning ini ada banyak, namun saya persingkat. Yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses-proses kognitif. Yang kedua, menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Yang selanjutnya itu adalah kekurangan dari discovery learning. Model ini tidak efisien untuk mengejar jumlah siswa yang banyak. Yang kedua, lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah hasil belajar. Pengertian dari hasil belajar adalah penilaian hasil yang sudah dicapai oleh setiap siswa dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang diperoleh sebagai akibat usaha kegiatan belajar dan dinilai dalam periode tertentu. Di antara ketiga ranah tersebut, ranah kognitif yang paling banyak dinilai oleh guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menguasai isi bahan pelajaran. Selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama itu adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini secara umum dibagi menjadi faktor jasmani dan psikologi. Nah, faktor jasmani ini berkaitan dengan fisik. Apabila fisik tidak dalam kondisi yang sehat, maka proses pembelajaran pun akan terganggu. Yang kedua itu adalah proses psikologi. Nah, proses psikologi ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah kebiasaan belajar dari siswa, tingkat kecerdasan siswa, bakat, minat, motivasi. Yang selanjutnya itu adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini meliputi aspek fisik dan sosial. Nah, aspek fisik terdiri dari kondisi tempat belajar, sarana dan perlengkapan belajar, materi pelajaran, dan kondisi lingkungan belajar. Sedangkan untuk aspek sosial dari faktor yang eksternal ini adalah pertama itu adalah faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini merupakan suatu pemicu semangat prestasi bagi seorang anak. Yang selanjutnya itu adalah faktor sekolah. Keadaan sekolah, tempat belajar, turut mempengaruhi minat seseorang untuk belajar. Kualitas guru, metode mengajarnya sesuai kurikulum atau tidak. Selanjutnya itu adalah faktor guru. Faktor guru ini banyak menjadi penyebab kegagalan belajar, yaitu menyangkut kepribadian guru, kemampuan mengajarnya karena kebanyakan anak memusatkan perhatian kepada yang diminati. Guru memiliki peran sangat penting dalam proses pembelajaran. Keberhasilan proses pembelajaran mengajarkan tergantung pada kepiawaian guru dalam menggunakan metode teknik dan taktik pembelajaran. Selanjutnya itu adalah bab 3, metode penelitian. Nah, pada bab 3 ini terdapat waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan mulai 21 Maret 2021 dan lokasi penelitiannya itu adalah SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Selanjutnya itu adalah perancangan penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan dua jenis tes, yaitu pre-test untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik dan post-test untuk mengetahui kemampuan peserta didik setelah diterapkan model discovery learning. Yang kedua itu adalah variabel penelitian. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya itu adalah model pembelajaran discovery learning, dan untuk variabel terikatnya itu adalah hasil belajar siswa. Selanjutnya itu adalah populasi dan sampel.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Muhammadiyah 1 Palembang kelas 11 tahun ajaran 2021-2022 sebanyak 3 kelas, yaitu kelas 11 IPA 1, 11 IPA 2, dan 11 IPA 3 sebanyak 106 orang. Yang kedua itu adalah sampel. Nah, sampel dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 11 IPA 3 sebagai kelas eksperimen yang dibelajarkan dengan model pembelajaran discovery learning. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini yang digunakan adalah yang pertama, lembaran angket. Merupakan lembaran-lembaran yang berisikan pertanyaan yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan pemahaman siswa dalam materi sistem pencernaan dengan menggunakan model discovery learning. Nah, lembar angket ini dibagikan secara langsung kepada siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran untuk mengetahui pendapat atau tanggapan dari subjek yang diteliti. Yang selanjutnya itu adalah lembar tes tertulis. Nah, lembar tes tertulis ini berupa soal uraian dan pilihan ganda yang berkaitan dengan materi sistem pencernaan sebanyak 15 soal dengan masing-masing bobot soal yang telah ditentukan. Tes ini dilakukan 2 kali, yaitu sebelum pembelajaran berlangsung pre-test dan setelah pembelajaran berlangsung atau post-test, dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir siswa yang dicapai setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan penerapan model discovery learning. Dan untuk pengumpulan datanya itu menggunakan angket dan tes. Angket adalah serangkaian daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk diisi oleh responden. Pemberian angket ini dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui pengetahuan siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning. Nah, sedangkan tesnya itu berupa lembar tes tertulis yang diisi adalah pretest dan post-testnya. Yang selanjutnya itu adalah analisis data. Nah, untuk angket, skor rata-rata pengetahuan siswa dapat dihitung dengan menggunakan rumus indeks. Ialah sebagai berikut dengan T, skor total dibagi dengan Y, skor maksimal dikali 100%. Kemudian untuk analisis data, kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar, data kemampuan yang diperoleh dari setiap siswa per indikator akan dianalisis terlebih dahulu dengan menggunakan rumus persentase NP atau nilai persen sama dengan R per SM dikali 100%. R ini adalah skor mentah siswa, sedangkan SM adalah skor maksimal siswa. Baiklah, untuk analisis data yang selanjutnya itu adalah uji N-gen dan uji T. N-gen ini digunakan untuk melihat peningkatan dari nilai pretest dan post-test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian uji T ini untuk menguji hipotesis penelitian tentang perbedaan peningkatan hasil belajar siswa terhadap penerapan model discovery learning dengan menggunakan uji T dengan rumus yang sudah saya tampilkan di PPT ini. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa untuk like video ini, komen, serta share video ini ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.